ibu waktu pecat saya nggak terima, saya sakit hati, saya kirimin ibu, saya bacain dari jauh apa segala macam, udah tuh santet apa namanya, disihir segala macam begini begitu, tapi kagak nyampe, malah balik ke saya. Emang ibu apa yang ibu lakuin? Enggak, saya nggak punya ngelakuin, saya nggak ngelakuin apa-apa. Sampai balik lagi, saya cuman setiap habis maghrib nggak pernah lepas baca ratib, kata dia. Siapa saja boleh ngamalin, cuman kalau dikasih lagi ijazah, ya insya Allah bahasa kitanya lebih tokcer lagi, insya Allah lebih diijabah lagi. Insya Allah kalau kita niatkan, barokahnya Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan doa-doa dan hajat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, malam ini saya ijazahin buat semua. Saya punya ijazah Ratibul Haddad dari cucunya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Saya juga punya ijazah Ratibul Attas dari dulu Munsib Al-Attas Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Attas. Malam ini saya kasih hadiah ijazah buat semua yang hadir di sini, sebagaimana benarnya ijazah yang diberikan oleh guru-guru saya. Maka katakanlah semua yang hadir, darah daging habaib, darah dagingnya Nabi, dan ulama itu pewaris juga kekasih Nabi. Gimana? Amalan yang seperti itu ijazahnya sudah umum, siapa saja boleh ngamalin. Cuman kalau dikasih lagi ijazah, ya insya Allah bahasa kitanya lebih tokcer lagi, insya Allah lebih diijabah lagi. Bahkan apalagi kalau yang ngamalinya punya hajat. Banyak orang bilang sama saya, Bib, saya jual rumah kagak laku-laku, Bib, saya jual tanah kagak laku-laku. Sampai kadang-kadang dia janjiin saya, Bib, doain Bib, kalau saya jual tanah saya laku, nanti Habib saya kasih. Amin. Saya bilang jangan janji, dosa, ente nadar. Kalau nadar ente nggak ngasih, akhirnya ente dosa. Udah jangan janji-janji. Saya bilang nih, satu aja saya kasih amalan, baca ratib. Baca ratib. Akhirnya apa? Dia baca ratib, Pak Bu. Rumahnya laku, bukan satu, sampai seperumahan dia punya laku semuanya. Boro-boro ngasih juga kagak. Nggak apa-apa dah. Yang penting dia amalin, baca ratib. Makanya saya ajak nih, khususnya yang perempuan-perempuan baca. Sampai saya, Pak Bu, pernah ketemu seorang perempuan, seorang ibu-ibu. Ibu-ibu ini punya pembantu. Pembantunya pacaran. Si ibu ini bilang, Bib, saya pecat, saya punya pembantu saya pecat. Kenapa? Saya nggak suka, Bib. Dia pacaran nanti kalau kenapa-napa saya yang dosanya ikutan juga. Akhirnya saya pecat, saya pulangin ke kampungnya. Nggak taunya kampungnya kampung yang masih suka mistis. Nggak taunya apa, dikirimin Pak Bu dari sana. Tapi subhanallah nggak pernah nyampe, balik lagi ke orangnya. Sampai itu pembantu yang sakit, dikasih sama Allah sakit, sama pacarnya sakit, sampai pacarnya meninggal. Balik dia minta maaf, Bu, maafin saya. Kata si ibu, kenapa? Enggak Bu, ibu waktu pecat saya nggak terima, saya sakit hati, saya kirimin ibu, saya bacain dari jauh apa segala macam, udah tuh santet apa namanya, disihir segala macam begini begitu, tapi kagak nyampe, malah balik ke saya. Emang ibu apa yang ibu lakuin? Enggak, saya nggak punya ngelakuin, saya nggak ngelakuin apa-apa. Sampai balik lagi, saya cuman setiap habis maghrib nggak pernah lepas baca ratib, kata dia. Jadi ratib tuh benteng, husun. Ya, kan kita baca doa di dalam ratib, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'un alim. Dengan nama Allah yang tidak menjadikan bahaya apapun di muka bumi atau dari langit. Tuh. Dan Allah maha mendengar dan maha menyaksikan. Itu indah, benteng. Makanya anak-anak muda baca. Dan insya Allah boleh pegang omongan saya, boleh pegang. Kita nih kalau jalan, kadang-kadang kita nggak sadar loh, ngeri. Apalagi kalau lewat jalan sini, masya Allah, truk segede-gedenya. Naik motor, kadang-kadang kalau lagi capek banget kan, suka kagak sadar, tahu tuh ada batu, ya. Bawa mobil, bawa motor, bawa apapun, bawa kendaraan. Kadang-kadang nggak bawa mobil, nggak bawa motor, yang jalan kaki aja kita nggak tahu. Kadang-kadang kalau bahaya mengintai kita, bahaya datang sama kita. Tapi insya Allah, kalau kita rajin baca zikir yang Rasulullah SAW ajarkan itu, insya Allah kita dilindungi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya pernah nyaksiin benar, motor tabrakan, orangnya sehat, afiat. Mengkaki-kaki doang dah, keseleo bahasa kitanya. Motornya hancur Pak Bu.
Sampai saya nyaksiin benar. Luar biasa, yang orang pikir udah dah tewas ini mah, mati ini mah, motornya hancur. Tapi apa, subhanallah, Allah kasih cuman kakinya doang, cuman diurut, selesai. Barokah apa? Cuman dia bilang, alhamdulillah Habib, saya nggak punya amalan apa, cuman ratib, nggak pernah lepas tuh ratib. Makanya saya sampai ngomong, kalau majelis jangan sampai nggak baca ratib. Kita baca ratib, kita hidupin, kita kenalin orang-orang yang belum kenal ratib, biar mereka baca ratib. Insya Allah kita akan rasakan manfaatnya. Bahkan kita yang punya hajat, punya keinginan, punya doa, coba baca. Insya Allah kalau kita niatkan, barokahnya Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan doa-doa dan hajat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, malam ini saya ijazahin buat semua. Saya punya ijazah Ratibul Haddad dari cucunya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Saya juga punya ijazah Ratibul Attas dari dulu Munsib Al-Attas Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Attas. Malam ini saya kasih hadiah ijazah buat semua yang hadir di sini. Sebagaimana benarnya ijazah yang diberikan oleh guru-guru saya, maka katakanlah semua yang hadir, saya terima ijazahnya. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin berkah, dan Allah subhanahu wa ta'ala jaga dan lindungin kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf para hadirin hadirat, cuma bisa berbicara seperti ini saja. Saya nggak berpanjang kalam dan nggak bisa nerusin karena kondisi saya juga lagi kurang sehat. Saya dari Kalimantan kayaknya ada salah makan sampai sekarang fisik saya drop. Ya, kalau dibilang pucet dari tadi keringet dingin doang tuh. Padahal ibu-ibu pada adem banget kayaknya. Saya sampai keringet dingin dari tadi. Sampai tadi masuk Indomaret segitu dinginnya. Saya panas keringetan. Tapi alhamdulillah berkah hadir di sini, mudah-mudahan Allah angkat penyakit kita. Jadi mohon maaf saya nggak bisa panjang-panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.